kita tidak berbasa-basi kepada kelompok ahlul bid'ah. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tadi mumayyiz di dalam dakwah, tidak basa-basi. Maka jika dimasukkan kepada suatu sistem, ternyata di sistem itu ada kelompok Ikhwanil Muslimin, ada kelompok Hizbut Tahrir, ekstrim dari Ikhwanil Muslimin, ada Saruriyah. Maka tiga kelompok ini, As-Saruriyah lebih lunak, Hizbut Tahrir lebih ekstrim, dan asalnya adalah Ikhwanil Muslimin. Maka ketiga kelompok ini adalah oposisi. Dan jika oposisi di dalam Islam apa? Menyelisihi pemerintah. Maka di sini mereka bisa masuk kepada khawarij yang di meja. Yang mana tujuan mereka untuk mencapai kursi yang ada, menyelisihi pemerintah yang ada dengan jalan melalui kursi, melalui parlemen dan sebagainya. Maka pantaskah Ahlus Sunnah bergabung dengan mereka kelompok-kelompok Al-Khawarij, meskipun Al-Khawarij itu disebutkan oleh para ulama, mereka Khawarij yang sekarang ini dibagi menjadi dua, Khawarij yang di medan peperangan seperti dulu di Poso, di hutan-hutan, dan mengangkat senjata dan membunuh. Dan Khawarij yang kedua, dan ini lebih berbahaya, Khawarij pemikiran. Seperti yang sampai sekarang di penjara Ba'asyir Muhammad, Abu Bakar Ba'asyir dan yang lainnya yang sepemikiran dengannya. Maka di sini pemikiran-pemikiran yang keluar dari otaknya mengajak kepada terorisme dan juga mengajak kepada permasalahan Khawarij, namun dia duduk dan tidak bertempur dan tidak membuat kerusuhan dan teror, membuat bom bunuh diri dan sebagainya, namun dia hanya otaknya. Dan ini pun dinamakan Al-Khawarij yang duduk. Paham ya? Maka Al-Khawarij intinya mereka yang merongrong dari pemerintah, yang mana mereka itu baik berupa kelompok yang melaksanakan kudeta, ataupun mereka yang duduk dan merongrong pemerintah dengan cuitan-cuitan mereka di Twitter ataupun di Facebook ataupun di YouTube mencela dari pemerintah dan membuat kerusuhan dan bahkan merumuskan amaliyat, istilah mereka amaliyat, maknanya adalah proses eksekusi, melaksanakan bom di sana dan bom di sini dinamakan amaliyat. Maka di sini mereka pun dinamakan Khawarij yang duduk. Maka relakah kita ahli sunnah wal jamaah kemudian kita duduk dengan mereka orang-orang yang masuk kepada notabene seperti ini karena ikut sistem dan mengikuti mereka kepada kelompok-kelompok partai ini? Maka tidak. Maka di sini poin pendalilannya di dalam pembahasan yang terakhir, Nabi menjarah mereka dengan disebutkan anjing-anjing api neraka. Dan juga di dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tentang mereka. Ya'ti fi akhir zaman, akan datang di zaman akhir, qaumun hudatsa asnan, yang mana mereka itu gigi-giginya baru tumbuh, sufaha ahlam, namun pemikiran mereka buruk, pemikiran mereka busuk, maka mereka lah al-khawarij. Disebutkan di sini hudatsa asnan, mereka anak-anak kemarin sore yang baru belajar. Dan itu yang kami dapati dari informasi saudara-saudara kami, yang kebetulan saudara kami dulu di Densus 88, di Kanit, dan juga sebagai AKBP, memberikan informasi kepada kita bahwa mereka yang ditangkap itu anak-anak baru kemarin sore, 17 tahun, 16 tahun. Jika kita memasukkan ke kamar untuk diinterogasi, sebel. Kenapa? Kafir, tagut.
Sepanjang jalan kita memborgol dia ke kamar interogasi, kafir, togut. Itu yang ada di kepalanya. Namun ucapan-ucapan yang buruk itu, kata saudara, terlihat jelas bahwa kiriman-kiriman mereka ternyata dari Swiss Bank, dari orang-orang kufar. Bilang ke kita kafir, ambil dana dari orang-orang kafir untuk membuat bom bunuh diri, untuk membeli senjata melawan pemerintah. Maka mereka hudatsa asnan, umur mereka baru kecil, baru anak kemarin sore, belasan. Dari mana seperti itu mereka itu terkena brainwash? Karena salah duduk belajar kepada orang-orang Khawarij. Akhirnya langsung diajak membuat bom. Atau dia belajar autodidak dari internet. Yang ada di internet wallahu alam katanya ada di sana the black web. Di sana ada cara-cara untuk membuat teror dan sebagainya. Alhasil kita juga tidak tahu the black web ini. Yang jelas ada web yang XXXXX membuat bom dan sebagainya pun ada. Al-muhim seperti itulah mereka, sifatnya kata Nabi hudatsa asnan. Sufaha ahlam, buruk pemikirannya, mengkafirkan kaum muslimin, bahkan bapaknya dikafirkan. Bapaknya TNI dikafirkan. Bapaknya Polri dikafirkan. Dari polisi dikafirkan. Bapaknya dari PNS dikafirkan juga karena makan dari togut. Itu kenyataannya. Dan bukan dari itu harta bapaknya bisa jadi halal. Karena harta rampasan perang. Itu keadaannya mereka. Dan ini hakikat. Maka kelompok Al-Khawarij sangat parah sekali. Dikatakan oleh Nabi hudatsa asnan, sufaha ahlam, buruk pemikirannya. Membuat teror dan yang paling lucu mereka membuat bom bunuh diri. Kemudian ada aparat lewat, boom. Dia mati, aparat mati. Terus bagaimana keluarganya? Bagaimana uang yang dia dapat? Siapa yang membelanjakan dari dolarot, dari Swiss atau euro bahkan? Tidak ada. Inilah kekonyolan. Namun bagi mereka menikahi 70 bidadari. Allahul musta'an. Alhamdulillah kita masih mempunyai akal karena kita mengaji dengan ahli sunnah. Kalau mengaji dengan kelompok seperti ini, akalnya terbalik. Dan bahkan berkata Nabi Muhammad SAW, yaqra'unal Qur'an wa la yasilu hanajirahum. Yamrukuna minad din kama yamruku sahma minar ramiyah. Kalau begitu mereka tidak membaca Quran. Bahkan ahlul ibadah di zaman Ali radhiyallahu anhu, mereka jidat-jidatnya hitam. Dan mereka qari'ul Quran. Dan kurus krempeng, puasa, dan malamnya bertahajud. Namun semuanya itu mengkafirkan Ali. Masuk akal apa tidak? Seperti itu keadaannya. Maka dikatakan oleh Nabi hudatsa asnan, sufaha ahlam, ini dia. Bad mindset. Dia mempunyai bad mind. Disetting buruk pemikiran mereka. Kata Nabi sufaha ahlam. Mempunyai nightmare, impian-impian yang buruk. Kemudian disebutkan mereka membaca Al-Quran, na'am. Namun tidak sampai kepada kerongkongan-kerongkongan mereka. Dan mereka di sini mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka di sini membuat keonaran dengan jelas. Dan begitu pun ini celaan kepada kelompok Al-Khawarij dari lisan Nabi, menandakan bahwa mengikuti manhaj yang hak dan dakwah itu harus tamayuz. Karena Nabi menjelaskan ini kelompok yang sesat, ini kelompok yang sesat. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyah majus hadhil ummah. Di sana ada kelompok sesat Al-Qadariyah, maka mereka adalah majusinya umat ini. Keluar dari lisan Nabi tentang al-majusi. Seperti keluarnya dari lisan Nabi tentang kelompok Al-Khawarij ISIS di zaman sekarang. Maka hadis ini datang dari berbagai sahabat, disahihkan oleh para ulama seperti Syekh kami Mukbil dan Syekh Al-Albani juga. Maka dari ucapan Nabi kepada mereka kelompok-kelompok yang sesat disebutkan Qadariyah, disebutkan Al-Khawarij, maka menjadi pendalilan bagi kita bahwa dakwah kita harus tamayuz.
Tidak boleh kita berbasa-basi. Kalau kita masuk kepada sistem untuk sekadar mencari makan, kemudian berbasa-basi dengan kelompok-kelompok Khawarij yang berpemikiran karena menjadi oposisi di parlemen dan sebagainya, ataupun dengan kelompok-kelompok yang takrib kepada kelompok ahlul bid'ah, dari kelompok-kelompok apa saja, maka bahkan di antara mereka kuburiyun, maka berbasa-basi dengan mereka karena masuk kepada sistem hanya sekedar mencari populer dan mencari kursi, maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Nabi telah jelas menyebut kilabu ahli nar. Nabi telah jelas menyebut Qadariyah adalah majusnya umat ini. Dan bahkan di sana juga Nabi menyebutkan bagi mereka orang-orang yang bermain-main dengan subuhat, bermain-main dengan Al-Quran, mengambil ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang mutasyabih untuk dijadi pendalilan membela kesesatan mereka, maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari membaca ayat di dalam surat Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Di saat suatu hari, kata Aisyah, Nabi membaca ayat di surat Ali Imran, maka Allah yang menurunkan kepada kita atau kepadaku Nabi Muhammad Al-Quran yang padanya umul kitab. Maknanya adalah ayatun muhkamat. Maka dari ayat-ayat ada yang muhkamat, maknanya jelas, tidak bisa diseret-seret oleh kelompok ahlul bid'ah untuk dijadikan pendalilan bagi mereka. Hunna umul kitab. Dari ayat-ayat muhkamat itu dinamakan dengan umul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Dan sebagian dari ayat-ayat yang mutasyabih, yang bisa diseret-seret menjadi pendalilan kelompok ahlul bid'ah. Maka setelah itu Allah berfirman, fa ammal ladina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang sesat dari kelompok ahlul ahwa, kelompok ahlul bid'ah, kelompok yang sesat meskipun ngaku salafi namun sesat misalnya, fayattabi'una ma tashabaha min, akan mencari pembenaran dari Al-Qur'an yang bersifat umum, yang bersifat mujmal, yang bersifat mutasyabih. Kenapa? Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Menginginkan fitnah kepada manusia dan menjadikan pembenaran hujah bagi mereka, padahal bukan hujah. Maka setelah membaca ayat ini, Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha min fahdaruh." Maka jika kamu wahai Aisyah mengetahui ada orang tipe seperti ini, mengambil ayat-ayat mutasyabih menjadikan pendalilan bagi kebid'ahannya, bagi kesesatannya, hati-hati, jauhi mereka. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menjadi jelas pendalilan bagi kita tentang permasalahan kita ini menjauhi kelompok ahlul bid'ah yang mana mereka bermain-main dengan ayat mutasyabih. Bagaimana contohnya bermain-main dengan ayat mutasyabih? Kita berikan contoh mudah. Misalnya kelompok Ahmadiyah, dengan istilah lain Mirza Ghulam Ahmad. Maka mereka mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Jika kita nikos dengan mereka, dan pernah saya nikos waktu dulu di Salatiga, banyak mereka, ternyata mereka beristidlal dengan apa yang kita beristidlal padanya. Namun bagi mereka bukan hujah, bagi kita hujah. Hujatun lana walaysa bihujatin alaihim. Hujah bagi kita ayat ini, bukan hujah bagi mereka. Di saat kita nikos, afwan, antum mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad Rasul kalian. Iya, Rasul. La syakka wa la raib. Tidak keraguan lagi. Taib ya akhi,
Mana dalilnya? Kita punya dalil di Al-Quran. Terus kamu yang menafikan Mirza